Saya nggak tahu karena memang persisnya seperti apa. Apakah nanti ada upaya banding? Apakah memang sudah final? Persib Bandung menghadapi jalan terjal dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara Liga 1. Data dengan status juara bertahan, Maung Bandung benar-benar berambisi ingin mempertahankan gelar kompetisi teratas di Indonesia itu. Sejauh ini Persib Bandung masih jadi tim yang di atas angin yang bisa merengkuh gelar juara Liga 1. Menilik tim pesaing terdekatnya terpaut hanya 5 angka per pekan ke-26. Meski habis mengalami kekalahan telak atas Persebaya, tapi Persib Bandung masih memiliki asa besar untuk bisa back-to-back juara. Untuk skenario juara, Persib saat ini menduduki posisi puncak klasemen sementara Liga 1 dengan meraup 54 poin dari total 26 pertandingan. Dengan rincian 15 kali kemenangan, 9 seri dan hanya catatkan 2 laga kekalahan, Dewa United muncul menjadi penantang terkuat Persib Bandung dan memiliki margin 5 angka dengan raihan 49 poin sampai pekan ke-26. Di posisi ketiga, Persib Bandung unggul 8 angka dari Persebaya Surabaya, sementara dengan Persija Jakarta, tim Maung unggul 11 angka. Menilik margin poin yang ada ini tentunya tak mudah bagi Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta untuk mengkudeta Maung Bandung. Terlebih lagi, anak asuh Bojan Hodak saat ini tengah dalam performa on fire dalam beberapa laga terakhirnya. Per pekan ke-24, poin maksimal Persib Bandung dengan 10 angka sisa jika menang 9 pertandingan kali 3 poin plus 51 poin terkini, yakni 84 poin akhir. Namun di luar dari itu, Pangeran Biru bisa memaksimalkan kemenangan 8 laga untuk mengunci gelar juara dengan hitungan 8 laga kali 3 poin plus 51 poin dengan hasil akhir 75 poin. Karena itulah, pelatih Bojan Hodak wajib memanfaatkan seluruh kekuatan skuadnya guna kembali menyabet gelar juara di musim ini. Tapi meski demikian, Dewa United pula lah tim satu-satunya yang mampu merusak rekor tak terkalahkan Persib saat keduanya bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-19 lalu. Karena ini juga, Dewa United menjadi tim yang harus diwaspadai oleh anak asuh Bojan Hodak yang juga masih berjuang untuk mempertahankan posisi puncak. Tak hanya Dewa United, Persija Jakarta juga sempat menggebrak di posisi kedua dan disebut-sebut sebagai lawan terkuat Persib menuju singgasana juara. Tertahan imbang di kandangnya sendiri saat menjamu Maung Bandung, Macan Kemayoran memiliki asa lebih untuk menggulingkan Persib di pos puncak meski saat ini dalam on track-nya. Kemudian selain itu, satu tim lagi yang menjadi pesaing berat Persib di sisa musim ini ialah Persebaya Surabaya, yang meski di putaran kedua mengalami penurunan performa, namun mampu memberikan perlawanan berarti bagi tim besutan Bojan di laga pekan ke-25 kemarin. Ketiga rival itulah yang menjadi ancaman nyata bagi Maung Bandung, sekaligus menjadi motivasi untuk tampil ngotot di sisa laga yang ada ini. Berbicara mengenai Persija Jakarta, beredar di media sosial bahwa upaya banding Persija Jakarta terhadap sanksi Komite Disiplin PSSI telah diterima. Tapi Presiden Persija Muhammad Prapanca mengaku belum menerima surat putusan resmi dari Komite Banding. Macan Kemayoran sebelumnya mendapatkan sanksi berat dari Komdis PSSI berupa larangan menggelar 4 pertandingan dengan kehadiran penonton dan denda sebesar Rp220 juta. Hukuman dijatuhkan buntut kericuan dalam laga melawan Persib Bandung pada 16 Februari lalu, di mana pertandingan Persib versus Persija pada pekan ke-23 memang tak berjalan dan berakhir mulus. Banyak insiden yang terjadi mulai dari kericuan supporter di tribun hingga menimbulkan korban luka-luka, pelemparan botol air mineral hingga penyalaan flare. Semua itu dilakukan oleh oknum supporter Persija Jakarta, dan selain itu oknum supporter juga kedapatan menyalakan kembang api di hotel tim Persib Bandung pada malam sebelum pertandingan. Tentu saja segala tindakan itu melanggar banyak pasal dari kode etik PSSI. Akibat itu Persija Jakarta dipastikan tak bisa menyelenggarakan pertandingan kandang dengan kehadiran penonton, yakni ketika menjamu PSIS Semarang, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga Semen Padang FC. Tapi meski demikian, manajemen Persija pun tak tinggal diam. Mereka langsung bergerak cepat untuk mengajukan banding ke Komite Banding PSSI. Macan Kemayoran berharap ada keringanan sanksi, di mana kini beredar di media sosial bahwa upaya banding yang diajukan oleh Persija telah membuahkan hasil. Hukuman Macan Kemayoran dikurangi menjadi 2 pertandingan kandang tanpa penonton dan juga denda sebesar Rp200 juta.
Namun demikian, manajemen Persija ternyata belum menerima surat itu. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Prapanca selaku Direktur Persija. Saya belum dapat surat putusannya, tapi alhamdulillah kalau diterima. Ya, andai banding benar-benar diterima, maka Persija Jakarta memang sangat diuntungkan. Macan Kemayoran berarti sudah bisa menjamu 2 kontrak Persebaya Surabaya dan Semen Padang FC dengan kehadiran penonton beserta supporternya The Jackmania. Tapi di luar dari semua itu, menjuarai Liga teratas Indonesia tentunya menjadi target seluruh tim Liga 1 saat ini. Mau Bandung yang merupakan juara bertahan juga masih dalam asa maksimalkan seluruh sisa pertandingan guna mengamankan tempat di puncak klasemen meski banyak hambatan yang menerjang di setiap matchnya. Mau Bandung yang kokoh di puncak klasemen kerap kali dirugikan oleh beberapa hal seperti keputusan wasit hingga keputusan Komdis PSSI dalam perjalanan di musim ini. Sebagai juara bertahan, Persib sudah mendapatkan tekanan dari tim-tim lain yang bermotivasi lebih untuk menumbangkan mereka. Namun tak hanya itu pun, Persib Bandung juga harus menghadapi beragam putusan yang tak fair hanya untuk mengganggu perjuangan mereka untuk meraih back-to-back juara. Sebelumnya, sanksi dijatuhkan pada pemain Persib Bandung Beckham Putra dari Komdis PSSI hingga menjadi perbincangan hangat di publik tanah air. Sang pelatih Bojan Hodak sampai mencang-mencang menjelang laga pekan ke-24 melawan Madura United sebab secara mendadak dia mendapatkan kabar Beckham Putra tidak bisa dimainkan. Sanksi itu diterima buntut aksi Beckham Putra pada laga pekan ke-23 lawan Persija Jakarta, di mana pada laga itu Beckham Putra melakukan selebrasi gol ice cold usai Persib membuat skor menjadi 2-2. Selebrasi itu dinilai provokatif sehingga Beckham Putra dapat sanksi yang cukup berat, di mana Beckham dilarang bermain pada 3 laga Liga 1 serta denda dengan nilai 75 juta rupiah. Putusan cacat Komdis PSSI ini pun lantas dirasa Persib sebagai hal lucu, sebab selebrasi semacam itu sudah sering dilakukan pemain-pemain kelas dunia dan tak menjadi masalah seperti ini. Dan merespon hal ini, manajemen Persib pun langsung mengajukan banding ke Komite Banding PSSI, dan untuk hasilnya kemarin Beckham Putra Nugraha sudah bisa diturunkan di laga melawan Persik Kediri. Tapi meski demikian, Komdis PSSI tetap dinilai harus berbenah dan dilakukan reformasi guna ketepatan sanksi yang diberlakukan. Sebelumnya, founder Football Institute Budi Setiawan mengungkapkan harus ada reformasi di tubuh Komdis PSSI demi penegakan sanksi dan juga hukum yang tepat sasaran di sepak bola tanah air. Budi mengungkapkan Komdis PSSI sekarang ini berbeda dengan kepengurusan pada 2008 silam, di mana ketika itu Komdis kerap menggelar konferensi pers selepas sidang, namun sekarang mereka tidak pernah lagi melakukan itu. Dan karena inilah pembenahan di sektor penegakan hukum seharusnya bisa lebih fair dan tak merugikan tim yang tak melakukan pelanggaran berarti dalam sebuah laga.